Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Firman hari ini yang diambil dari bacaan ketiga, yaitu Injil Markus, bicara tentang adanya kerasukan. Maka homili hari ini akan kupakai untuk menjelaskan apa dan bagaimana kerasukan setan itu. Wah, langsung bangun karena bicara mengenai kerasukan. Apa dan bagaimana kerasukan itu? Di dalam kehidupan masyarakat sering kita dengar kerasukan dan sebagainya. Kalau orang mulai sedikit langsung kerasukan, padahal belum tentu seperti itu adalah kerasukan. Sebab dalam kejadian gejala-gejala umum dalam masyarakat yang sepertinya kerasukan bisa jadi merupakan yang namanya histeria. Ini umum terjadi kalau massal, biasanya di sekolah. Gelimpang satu, gelimpang yang lain terus mulai kerasukan. Ini bukan kerasukan, apalagi kalau terjadinya massal. Anak sekolah seluruh kelas bergelimpangan, ini bukan kerasukan tapi histeria. Sayangnya memang masyarakat tidak bisa membedakan mana yang sesungguhnya kerasukan, mana yang histeria. Kalau yang kerasukan benar-benar, itu ada roh jahat yang bekerja. Kalau hanya histeria, itu hanya problem-problem yang sifatnya mental atau masalah-masalah psikologis. Anak kurang perhatian, anak sering dimarahi, anak tertekan, tidak kuat menanggung beban pelajaran. Cari yang namanya perhatian, dengan seperti itu lalu terjadi kacau, teman-temannya mengikuti. Nah, ini histeria, bukan kerasukan. Maka kamu doakan ya tetap begitu, karena yang terjadi itu bukan persoalan ada roh jahat, tapi mencari perhatian karena anak tertekan, depresi atau frustrasi. Lalu apa yang sebenarnya kerasukan itu? Kalau kerasukan yang benar-benar, ada kuasa roh jahat yang bekerja. Untuk memahami kerasukan dengan tepat loh ya. Kalau memahami menurut pikiran masyarakat belum tentu tepat. Untuk memahami kerasukan dengan tepat, kita perlu melihat bahasa Latin untuk menyebut kerasukan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kerasukan atau kesurupan. Enggak terlalu jelas maksudnya itu apa. Rasuk, surup, apa sih? Tapi kalau kita melihat di dalam bahasa Latin, menjadi jelas maknanya apa. Kerasukan kalau dalam bahasa Latin bunyinya possessio. Bunyinya apa? Possessio. Kerasukan dalam bahasa Latin bunyinya possessio. Possessio itu artinya apa? Artinya mengambil alih. Possessio itu artinya mengambil alih. Kalau dalam bahasa tentara, mengambil alih itu artinya diduduki musuh. Kalau kamu punya wilayah itu dikuasai oleh para tentara, ada musuh datang, diduduki oleh musuh, itu possessio. Kalau dalam bahasa Latin. Jadi kerasukan itu possessio, diduduki oleh musuh atau diambil alih oleh musuh. Apa yang diambil alih? Nah, ini persoalan lagi, apa yang diambil alih? Saudara-saudari, manusia ini terdiri dari dua bagian, yaitu tubuh dan roh, atau badan dan jiwa. Di dalam ilmu gereja Katolik yang namanya ilmu demonologi dan ilmu angelologi dijelaskan bahwa possessio, kerasukan, pengambil alihan itu terjadi pada badan manusia, bukan pada rohnya. Jadi maksudnya kalau ada orang kerasukan possessio, itu diambil alih oleh roh jahat, yang diambil alih adalah badan manusia. Maka kalau orang mengalami kerasukan atau possessio, roh jahat itulah yang kemudian mengendalikan badan orang tersebut. Dengan kata lain, orangnya sendiri tidak lagi mempunyai kontrol atau kendali atas dirinya atau atas badannya sendiri. Contoh, kalau aku sehat walafiat, aku punya kendali. Mau ambil buku bisa, pegang mic bisa, pegang kepala bisa, pegang pipi bisa, pegang kumis bisa, nonjok kamu ya bisa gitu ya.
Saya punya kendali atas diriku sendiri. Tapi karena dikuasai musuh, kalau orang kerasukan tidak punya kendali dalam dirinya sendiri, tapi dalam maksud yang tidak punya kendali adalah tidak punya kendali terhadap badannya. Kalau roh manusia tidak bisa diambil alih. Jadi sebenarnya orang yang kerasukan selalu masih dapat diajak bicara, karena di dalam orang itu rohnya tidak mungkin dikuasai oleh roh jahat. Jadi kalau ada orang kerasukan, kita bisa ajak bicara, ayo lawan, sebut nama Yesus, minta pertolongan. Karena roh di dalam diri manusia yang kerasukan itu tetap masih bisa mendengar suara kita, masih bisa berdoa, masih bisa minta pertolongan, meskipun bahasa gampangnya mendengarnya volumenya kecil karena tidak lagi punya kontrol atas badannya. Jadi kalau orang kerasukan itu yang dikuasai hanya badannya, sebab roh jahat tidak mungkin menguasai roh manusia atau jiwa manusia. Sebab apa? Jiwa itu langsung diciptakan oleh Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan Allah. Maka tidak bisa diambil alih oleh roh jahat. Selanjutnya, kenapa roh jahat masuk ke dalam diri manusia? Nah, ini penting juga dipahami. Kenapa roh jahat masuk ke dalam diri manusia? Kok kurang kerjaan? Kok harus main-main, pakai merasuki segala, pakai posesio segala? Begini ceritanya. Di dalam Alkitab kita mengetahui ada ayat yang mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus atau bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Berarti tubuh manusia, di dalam tubuh manusia itu ada Roh Kudus. Setiap orang yang telah dibaptis, setiap orang yang telah menerima Kristus, setiap orang yang telah menerima Allah Tritunggal, tubuhnya adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Di dalam diri orang itu bertahta atau bersemayam Roh Kudus. Lalu kalau setan kemudian masuk dalam badan seseorang, ini aku pakai bahasa gampang ya, pakai bahasa gampang. Roh Kudusnya ditendang sehingga diri orang itu menjadi baitnya roh jahat. Nah, begitu. Ini sebuah parodi. Parodi itu maksudnya ejekan. Setan mengejek Roh Kudus, tuh kamu saya tendang keluar. Manusia ini tubuhnya sekarang aku yang menguasai. Kalau sebelumnya kamu wahai Roh Kudus bisa menguasai orang ini, sekarang giliran aku menguasainya. Kira-kira begitu. Jadi kira-kira begitu. Ini sebuah parodi. Kamu jangan ketawa, apa aku mirip dengan setan apa kan enggak ya? Ini cuma mempraktekkan kira-kira begitu gitu loh, kira-kira begitu. Ya jauh kalau aku sama setan, ya lebih serem aku gitu loh. Jadi setan posesio, tadi posesio itu artinya apa? Menduduki. Jadi yang tadinya Roh Kudus bertahta bersemayam, ditendang. Setan, aku sekarang menguasai tempat ini, aku menduduki. Nah itu jadi setan memparodikan Roh Kudus. Setan membuat ejekan Roh Kudus. Kira-kira kalau bahasa gampang, emangnya lu doang yang bisa Roh Kudus? Gue juga bisa menguasai manusia. Kira-kira begitu. Berarti aku sekarang berkuasa dan bahkan lebih berkuasa daripada kamu. Selanjutnya, saudara-saudari, tidak setiap orang itu bisa kerasukan. Sebab tidak maha kuasa setan itu. Orang-orang yang bisa dikuasai oleh musuh hanya kalau punya pintu masuk di dalam dirinya. Pintu masuk setan itu ada 4. Kalau orang tidak punya pintu masuk ini, setan tidak bisa mendobrak pintu kita. Sebab pintu kita berada di dalam perlindungan Roh Kudus. Diri manusia itu ibarat bangunan benteng yang pintunya hanya bisa dibuka dari dalam. Pintu masuknya ada 4. Pintu masuk yang pertama adalah dosa mortal. Dosa mortal itu dosa-dosa besar yang pelanggaran-pelanggaran besar. Pembunuhan umpamanya. Kalau kamu melakukan pembunuhan, kamu bisa dikuasai oleh setan sebab pintumu terbuka seperti mempersilahkan setan untuk melakukan posesio. Itu yang pertama, dosa mortal. Yang kedua,
Kalau kita melakukan okultisme dan tahayul, kalau hidupmu dikuasai dengan tahayul-tahayul dan okultisme, melakukan ramalan, memelihara benda-benda jimat dan sebagainya, ini pintu masuk untuk kuasa setan. Sehingga itu membuka pintu masuk. Kalau kamu suka pergi ke perdukunan, paranormal, abnormal, tidak normal, dan yang normal-normal itu, maksudnya yang seperti itu, melakukan ramalan, minta susuk, minta pesugihan, itu namanya okultisme istilahnya. Dan tahayul itu pintu masuk untuk kuasa jahat. Jadi kalau mau selamat dan tidak dikuasai kuasa jahat, jangan melakukan dosa mortal, jangan melakukan okultisme dan tahayul sehingga tidak dapat dikuasai oleh kuasa setan. Pintu yang ketiga itu kutukan. Pintu yang keempat adalah luka batin. Tidak saya jelaskan karena umumnya orang Indonesia dekatnya dengan yang nomor 1 dan nomor 2, terutama yang nomor 2. Mau usaha, pergi duku ke siapa, dikasih mau naik pangkat, maaf loh ini saya nggak nyindir siapa-siapa loh ya, umum, ini umum, datang terus dikasih supaya bisa lancar apapun yang akan dilakukannya. Itu namanya okultisme dan tahayul, membuka pintu setan. Itulah pintu-pintu setan. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya, di rumah ibadah kok bisa kerasukan? Bisa. Tadi dalam Injil kita lihat, di rumah ibadat kok bisa kerasukan? Apakah Tuhan kurang sakti? Tidak. Sebabnya apa? Karena orang yang kerasukan ini pintunya terbuka. Maka mau di tempat ibadat, mau di pasar, dimanapun, karena pintu itu adanya bukan di bangunan, tapi maksudnya pintu diri manusia itu, pintu rohani maksudnya ya. Jadi orangnya pergi kemanapun ya pintunya terbuka. Nah kebetulan ini memang sedang orangnya berada di tempat ibadah. Jadi bisa nggak orang sedang ikut misa kerasukan? Bisa. Kalau pintunya terbuka. Kalau pintunya terbuka dengan dosa mortal, dengan tahayul, okultisme dan lain sebagainya tadi. Nomor 3. Ini nomor 3 bagian penting. Bagian terakhir ini bagian penting, sebab orang Katolik kalau mengalami hal seperti ini kebingungan, beling setan, seperti tidak memiliki kesaktian saja. Padahal setiap orang Katolik kalau berhadapan dengan roh jahat memiliki kesaktian. Memiliki kesaktian. Kesaktian dalam arti apa? Karena kita telah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Karena kita telah menerima Yesus Kristus Tuhan. Maka di dalam diri kamu itu ada Roh Kudus. Dan dalam Alkitab ada firman yang mengatakan, roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh manapun di dunia ini. Jadi kalau berhadapan dengan kuasa jahat, roh gelap, roh setan, orang Katolik itu kesaktiannya paling tinggi. Hanya persoalannya kamu sering tidak percaya pada bunyi firman dalam Alkitab itu. Betul? Betul. Persoalannya di sini, kamu kayak nggak yakin, kayak nggak percaya, padahal Tuhan sudah katakan roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh manapun. Mari kita lihat Injil. Pernah nggak mendengar Injil ketika Yesus Kristus Tuhan ketemu dengan roh jahat, lalu diceritakan Yesus terpental mundur dan kabur terkencing-kencing, Yesusnya kalah. Pernah apa enggak? Pernah enggak? Satu ayat saja. Tidak ada cerita dalam Injil kalau tokohnya Yesus dan setan atau roh jahat, Yesusnya yang kalah. Ini adalah petunjuk kuat bagi kita. Yang paling sakti berhadapan dengan kuasa jahat adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap orang yang dibaptis, kamu semua, Romo Bayu, Romo Sigit, siapapun yang telah dibaptis telah menerima kuasa untuk mengusir setan-setan. Persoalannya kamu antara yakin dan tidak yakin, takut-takut. Barang siapa takut lebih baik mundur kalau kata tentara. Karena kalau takut alatnya canggih, tapi kalau takut
kalah duluan, yang disebut kalah mental. Nah, kamu sering kalah mental kalau ketemu dengan barang-barang beginian. Maka petunjuknya dengar baik-baik. Kalau mengalami seperti itu, kalau lihat histeria, siram air aja kalau histeria. Kalau histeria itu, atau ditinggal pergi, kalau histeria sembuh sendiri. Karena kalau histeria itu hanya anak cari perhatian. Jadi kalau di sekolah itu bully setan gitu, kamu tinggal sejam juga sembuh dia. Karena dia tidak berhasil mencari perhatian. Tapi seandainya betul-betul kerasukan, salah satu cirinya kerasukan itu adalah dia punya kekuatan yang luar biasa, dipegang 5 orang tetap bisa menang, atau tiba-tiba ngomong bahasa asing. Orang dari Kalijati tiba-tiba ngomong bahasa Latin, itu kan ajaib. Nah, ini pasti bukan orang ini, nah gitu loh. Kok tiba-tiba ngomong bahasa Latin hebat banget, nyanyi bahasa Indonesia aja meleset-meleset gitu. Apalagi tiba-tiba ngomong bahasa Latin gitu. Nah, ini salah satu ciri. Atau tiba-tiba nggak pernah pergi ke Korea, tiba-tiba ngomong bahasa Korea dengan lancar. Tapi bukan hanya sarangeo loh ya, bisa ngomong lancar gitu. Bahasa yang tidak pernah dipelajari, ngomong lancar, itu salah satu ciri kerasukan. Kalau benar kerasukan, caranya bagaimana? Berani. Katakan dalam diri, itu nomor 1, berani dulu. Roh yang ada dalam aku lebih besar daripada roh manapun. Ini berarti apa? Ini suatu kekuatan dulu, disadari roh yang dalam diri lebih besar dari roh manapun. Jangan takut nomor 1. Karena apa? Yesus selalu menang. Nomor 2, doakan Santo Mikael, yaitu mengucapkan doa Santo Mikael. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan, dan seterusnya. Kenapa Santo Mikael? Karena dulu di surga terjadi pertempuran, setan sudah pernah kalah melawan malaikat dalam pimpinan Santo Mikael. Maka kekalahan itu waktu di surga membuat mereka trauma. Maka ketika ketemu dengan Santo Mikael lagi, mereka takut, buntutnya masuk ke belakang, terus lari terkencing-kencing karena ingat dulu pernah kalah melawan Santo Mikael. Jadi Santo Mikael kuat sekali sebagai utusannya Tuhan Yesus mengalahkan kuasa setan. Nomor 3, berdoa yang namanya litani para kudus dari puji syukur itu. Lu kalau pas kerasukan setan kan nggak selalu bawa puji syukur, mau. Kalaupun nggak selalu bawa puji syukur, sebut nama orang kudus yang kamu ingat. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Orang kudus gak ingat, cuma ingat 2, diulang-ulang. Santa Maria, Santo Yosef, Santa Maria, Santo Yosef, Santa Maria, Santo Yosef. Kalau ingat lebih banyak diucapkan yang lain-lain, karena dengan bantuan para kudus, kuasa jahat terkalahkan. Hari ini, karena firman mengenai kerasukan, Romo menjelaskan bagaimana dan seperti apa kerasukan itu, dan tipsnya bagaimana orang Katolik tidak pernah boleh takut dengan kuasa jahat. Repotnya imanmu kecil. Kalau imanmu kecil, kamu kalah dari langkah paling awal. Maka firman yang tadi saya ungkapkan akan saya ungkapkan sekali lagi untuk kembali menguatkan imanmu. Roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh manapun. Nomor 2, Yesus Kristus tidak pernah kalah dengan setan setiap kali adegan dalam Injil. Kepercayaan seperti itu perlu kita miliki. Shalom alaikum.